Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma gurih semur daging yang berpadu dengan wangi pala dan cengkeh menguar lembut di seluruh penjuru dapur. Tasya tersenyum puas sambil mengaduk perlahan kuah kental berwarna coklat pekat itu. Daging sapi pilihan yang ia masak sejak subuh tadi kini sudah begitu empuk, nyaris lumer di ujung sendok kayu. Ini bukan sembarang semur. Ini adalah resep warisan almarhumah Ibu Putra, suaminya. Memasak hidangan ini adalah caranya menunjukkan cinta dan baktinya. Sebuah ritual yang selalu berhasil membuat Putra tersenyum lebar dan memujinya setinggi langit. Hari ini, pujian itu akan terasa lebih istimewa karena ia akan mengantarkannya langsung ke kantor sebagai kejutan makan siang. Sambil mematikan kompor, tangannya yang bebas bergerak mengelus lembut perutnya yang membuncit. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-7, dan setiap gerakan kecil dari dalam sana adalah pengingat akan kebahagiaan sempurna yang sedang ia rasakan. Ia memiliki segalanya. Suami yang tampan, sukses, dan penuh perhatian. Keluarga yang harmonis. Dan sebentar lagi, seorang putri kecil akan melengkapi dunianya. Dengan sangat hati-hati, Tasya mulai menata makanan ke dalam kotak bekal modern berwarna gading. Nasi putih hangat ia cetak rapi, lalu semur daging ia letakkan di kompartemen terbesar. Tidak lupa ia tambahkan tumis buncis dengan udang dan beberapa potong tempe goreng renyah kesukaan Putra. Sebagai sentuhan terakhir, ia menyelipkan beberapa buah stroberi segar yang merah ranum. Tahu betul suaminya menyukai rasa manis asam sebagai pencuci mulut. Semua terlihat sempurna, sebuah miniatur dari cinta dan perhatian yang ia curahkan setiap hari. Ia membayangkan wajah terkejut Putra saat melihatnya muncul di ambang pintu ruangannya. Putra pasti akan memeluknya, mencium keningnya, dan berterima kasih dengan suara rendahnya yang khas. Mungkin ia akan sedikit mengomelinya karena nekat datang sendiri dengan perut besar, tapi omelan itu akan penuh dengan nada khawatir yang justru membuat Tasya merasa semakin dicintai. Putra adalah dunianya. Pria itu, yang ia temui di sebuah acara amal 5 tahun lalu, telah mengubah hidupnya. Putra yang saat itu baru merintis karir di perusahaan ayahnya, menunjukkan ambisi dan kecerdasan yang memukau. Ayahnya pun melihat potensi itu. Dalam waktu singkat, Putra melesat, bukan karena statusnya sebagai calon menantu pemilik perusahaan, melainkan murni karena kinerjanya yang brilian. Kini, di usianya yang baru menginjak 32 tahun, Putra telah menduduki kursi direktur, menjadi menantu emas kebanggaan keluarga. Ayahnya bahkan sering berkata bahwa ia lebih tenang mewariskan tahta perusahaannya pada Putra ketimbang pada orang lain. Setelah memastikan semuanya siap, Tasya menyambar kunci mobilnya. Perjalanan menuju pusat kota terasa menyenangkan. Lagu-lagu cinta klasik mengalun lembut dari pengeras suara mobil, menemaninya membelah jalanan yang mulai padat. Ia melirik kotak bekal di kursi penumpang sebelahnya dan kembali tersenyum. Sebuah kebahagiaan sederhana yang terasa begitu melimpah. Gedung Geraha Kencana, kantor pusat perusahaan ayahnya, menjulang gagah di hadapannya. Ia memarkirkan mobilnya di area parkir khusus direksi, sebuah fasilitas yang ia dapatkan sebagai istri Putra. Saat melangkah masuk lobi yang megah dengan lantai marmer berkilauan, beberapa karyawan yang berpapasan dengannya menyapa dengan sopan dan hormat. "Selamat siang, Bu Tasya." Mereka semua mengenalnya sebagai putri pemilik perusahaan dan istri dari direktur muda yang mereka kagumi. Tasya membalas setiap sapaan dengan senyum ramah, merasa bangga menjadi bagian dari semua ini, menjadi pendukung terbesar kesuksesan suaminya. Lift membawanya langsung ke lantai 25, lantai khusus bagi para petinggi perusahaan. Suasananya lebih senyap dan eksklusif. Karpet tebal meredam suara langkah kakinya saat ia berjalan menyusuri koridor yang lengang menuju ruangan Putra di ujung. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, sebuah antisipasi yang menyenangkan. Pintu ruangan Putra yang terbuat dari kayu jati kokoh itu sedikit terbuka. Aneh, biasanya selalu tertutup rapat jika Putra sedang fokus bekerja. Tasya hendak mengetuk, namun sebuah suara dari dalam membuatnya mengurungkan niat. Itu suara tawa seorang wanita. Tawa yang manja dan sedikit melengking, suara yang terasa asing. Tasya mengerutkan kening. Mungkin Putra sedang menerima tamu atau klien penting. Ia memutuskan untuk menunggu sejenak, tidak ingin mengganggu. Ia mendekatkan telinganya sedikit ke celah pintu, mencoba menangkap pembicaraan mereka. Suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Sebentar lagi juga perusahaan bodoh ini jadi milik kita. Kalau perlu, mertuamu kita singkirkan pelan-pelan." Jantung Tasya serasa berhenti berdetak. Mertua? Maksudnya ayahnya? Siapa wanita ini? Tubuhnya mendadak kaku,
dan hawa dingin mulai merayap di punggungnya. Lalu, suara berat yang begitu ia kenal menjawab, suara suaminya. Fokus dulu menyingkirkan anak manja di perut istriku itu, baru kita urus si tua bangka. Dunia Tasya runtuh dalam 1 detik. Genggamannya pada kotak bekal melemah. Suara Putra, suaminya yang penuh cinta, pria yang setiap pagi mencium perutnya dan berbicara pada calon bayi mereka, baru saja mengucapkan kalimat paling keji yang pernah ia dengar. Anak manja di perutnya. Si tua bangka. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya seperti racun, membakar setiap kenangan indah yang pernah mereka rajut bersama. Kakinya terasa seperti jeli, gemetar hebat hingga ia harus bersandar pada dinding koridor yang dingin untuk menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Napasnya tercekat di tenggorokan, dan rasa sakit yang tajam, lebih sakit dari luka fisik manapun, merobek hatinya hingga berkeping-keping. Waktu seolah berhenti berputar. Hanya ada denging tajam di telinga Tasya dan gemas suara Putra yang terus terngiang di kepalanya. Setiap kata adalah belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Tidak, ini pasti salah dengar. Ini mimpi buruk. Putra yang ia kenal tidak mungkin seperti ini. Putra yang ia cintai tidak mungkin menyebut calon anak mereka sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Atau menyebut ayahnya, pria yang telah memberikan segalanya, sebagai si tua bangka. Tubuhnya gemetar hebat. Namun sebuah kekuatan aneh mendorongnya untuk mencari kebenaran, untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa monster yang bersembunyi di balik topeng suaminya. Dengan tangan yang terasa berat seolah terbuat dari timah, ia mendorong pintu kayu itu hingga terbuka sepenuhnya. Pemandangan di dalam ruangan itu menghantam kesadarannya seperti sebuah godam. Di sana, di atas meja kerja yang seharusnya penuh dengan dokumen-dokumen penting, duduk seorang wanita yang ia kenal sebagai Salsa, manajer pemasaran yang beberapa kali ia temui di acara perusahaan. Salsa mengenakan gaun merah ketat yang memeluk tubuhnya, dan ia sedang duduk di pangkuan Putra. Tangan Putra melingkar erat di pinggang Salsa, sementara wanita itu mengalungkan lengannya di leher suaminya. Mereka tidak sedang berciuman, tapi wajah mereka begitu dekat, saling berbisik dan tertawa mesra. Di atas meja, beberapa berkas berserakan, dan gelas wine yang isinya tinggal setengah berdiri di samping mereka. Melihat pintu terbuka, keduanya menoleh dengan ekspresi terkejut. Namun, keterkejutan di wajah Putra dengan cepat berubah menjadi kekesalan, sementara di wajah Salsa, terlintas senyum kemenangan yang tipis dan penuh cemooh. Tasya berdiri membeku di ambang pintu, matanya terpaku pada pemandangan di hadapannya. Kotak bekal yang ia pegang erat kini terasa seperti beban yang konyol. Kejutan makan siang. Betapa naifnya dia. Tasya, sedang apa kau di sini? Suara Putra terdengar dingin dan tajam, tanpa sedikit pun nada penyesalan. Suara itu menyadarkan Tasya dari kelumpuhannya. Rasa sakit di hatinya kini bercampur dengan amarah yang membara. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Apa yang sedang kalian lakukan, Putra? Desisnya, suaranya bergetar menahan tangis dan murka. Putra berdecak lidah, dengan santai ia menurunkan Salsa dari pangkuannya. Seperti yang kau lihat. Apa tidak jelas? Jawabnya enteng, seolah Tasya baru saja memergokinya mengambil kue dari toples, bukan berselingkuh di ruang kantor milik ayahnya. Hati Tasya semakin hancur. Bukan hanya pengkhianatan, tapi juga sikap meremehkan yang ditunjukkan suaminya. Matanya kini beralih pada Salsa, yang berdiri dengan angkuh sambil merapikan gaunnya. Wanita inilah yang ingin menyingkirkan bayinya. Wanita inilah yang menyebut ayahnya tua bangka. Amarah mengalahkan akal sehatnya. Kau perempuan tidak tahu malu, teriak Tasya. Genggamannya pada kotak bekal terlepas. Benda itu jatuh dengan suara dentuman yang keras di atas karpet tebal. Tutupnya terbuka dan semua makanan yang telah ia siapkan dengan penuh cinta tumpah berhamburan. Nasi, semur, tumis buncis, semuanya menjadi pemandangan yang menyedihkan, simbol dari pernikahannya yang kini hancur berantakan. Ia menerjang maju, tangannya terangkat, berniat menampar wajah angkuh Salsa. Namun, Salsa ternyata lebih gesit. Ia mengelak dengan mudah, lalu dengan gerakan yang tidak terduga dan penuh kekejian, ia mendorong tubuh Tasya yang sedang tidak seimbang. Tasya terhuyung mundur. Sebelum ia sempat mendapatkan kembali pijakannya, sebuah tendangan keras mendarat telak di perutnya. Rasa sakit yang menyengat dan tajam menjalari seluruh tubuhnya. Napasnya seakan terenggut paksa dari paru-parunya. Ia terpekik, bukan hanya karena sakit, tapi karena gelombang teror yang luar biasa akan keselamatan bayi di dalam kandungannya. Ia ambruk ke lantai, kedua tangannya secara refleks memegangi perutnya yang terasa kram hebat, mencoba melindungi harta paling berharganya. Bayiku. Rintihnya lirih. Di tengah rasa sakit dan ketakutan yang melumpuhkan itu, sebuah suara terdengar, menembus kabut penderitaannya. Suara tawa. Tawa yang keras,
lepas, dan tanpa beban. Itu bukan tawa Salsa. Itu tawa Putra. Suaminya. Tasya mengangkat kepalanya yang terasa berat. Dari posisinya yang terkapar di lantai, ia melihat Putra berdiri bersandar di meja kerjanya. Pria itu tidak menunjukkan sedikitpun rasa khawatir atau panik. Sebaliknya, ia tertawa terbahak-bahak seolah baru saja menyaksikan adegan komedi paling lucu di dunia. Wajahnya dihiasi senyum mengejek, matanya menatap Tasya yang kesakitan dengan tatapan geli. Lihat itu, Salsa. Drama sekali, bukan? Baru disentuh sedikit saja sudah seperti itu, katanya di sela tawanya. Tawa itu lebih menyakitkan dari tendangan Salsa. Tawa itu adalah penegasan bahwa ia tidak berarti apa-apa. Bayi mereka tidak berarti apa-apa. Semua cinta, semua pengorbanan, semua kenangan, hanyalah lelucon bagi pria itu. Di saat itulah, semua cinta yang pernah Tasya miliki untuk Putra mati seketika, terkubur di bawah puing-puing kepercayaan dan digantikan oleh kebencian yang dingin dan membeku. Saat ia meringkuk kesakitan di lantai, ditertawakan oleh suaminya sendiri, sebuah sumpah terucap dalam hatinya. Sumpah yang sunyi namun menggelegar. Tawa ini, tawa kalian berdua, aku akan pastikan kalian akan membayarnya. Aku akan mengubahnya menjadi jeritan, menjadi tangisan penyesalan yang akan menghantui sisa hidup kalian. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang office boy bernama Budi, yang sering membawakan kopi untuk Putra, berdiri di sana dengan wajah pucat pasi, nampan di tangannya bergetar hebat melihat pemandangan di hadapannya. Ibu Tasya, serunya panik, segera menjatuhkan nampannya dan berlari menghampiri. Kehadiran Budi seolah menyadarkan Putra dan Salsa dari tontonan mereka. Wajah Putra berubah tegang. Namun bagi Tasya, kehadiran saksi mata itu adalah percikan api pertama dalam rencananya yang baru saja terbentuk di tengah lautan rasa sakitnya. Teriakan panik Budi, si office boy, memecah keheningan yang mencekam di ruangan itu. Kehadirannya yang tiba-tiba seolah menyetrum Putra dan Salsa, membuyarkan kepuasan keji mereka. Wajah Putra yang tadinya dihiasi tawa mengejek kini berubah pias dan tegang. Ia sadar betul arti kehadiran seorang saksi mata. Dia hanya terpeleset. Budi. Lantainya licin. Tidak perlu sepanik itu, kata Putra cepat, suaranya berusaha terdengar tenang namun gagal menyembunyikan getar kegugupan. Ia melangkah maju, seolah hendak membantu Tasya berdiri, mencoba mengambil alih kendali narasi atas kejadian mengerikan itu. Namun Tasya, yang masih meringkuk di lantai sambil menahan gelombang rasa sakit di perutnya, menemukan sisa-sisa kekuatannya. Ia menatap langsung ke mata Budi yang dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Tidak, desisnya, suaranya lemah namun jelas. Dia, Salsa menendang perutku. Tolong panggil ambulans. Cepat. Kalimat itu adalah vonis. Budi tidak perlu mendengar lebih banyak. Ia mengangguk kaku, tanpa memedulikan tatapan membunuh dari Putra, dan segera berlari keluar ruangan sambil berteriak mencari bantuan. Dalam sekejap, koridor di luar ruangan Putra menjadi ramai. Beberapa karyawan yang mendengar keributan itu keluar dari ruangan mereka, berbisik-bisik dengan wajah penasaran dan khawatir. Putra dan Salsa kini terjebak dalam sorotan, topeng mereka sebagai pasangan profesional yang berwibawa retak di hadapan semua orang. Putra mengumpat pelan, amarah dan kepanikan bercampur di wajahnya. Ia tahu ia telah kehilangan kendali. Tak lama kemudian, tim keamanan gedung datang disusul petugas medis. Tasya diangkat dengan hati-hati ke atas tandu. Saat ia dibawa melewati koridor, ia bisa merasakan puluhan pasang mata menatapnya, beberapa dengan rasa iba, beberapa dengan rasa ingin tahu. Ia tidak peduli. Satu-satunya fokusnya saat itu adalah detak kehidupan di dalam rahimnya. Di dalam ambulans yang melaju kencang membelah kemacetan Jakarta, dunia Tasya menyempit menjadi hanya suara sirene yang meraung-raung dan rasa takut yang dingin mencengkeram hatinya. Ia terus-menerus memanjatkan doa, tangannya tidak pernah lepas dari perutnya, seolah bisa menyalurkan kekuatan pada janinnya yang mungil. Setiap guncangan di jalanan terasa seperti ancaman, setiap detik penantian terasa seperti selamanya. Di rumah sakit, ia langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Lampu-lampu terang di langit-langit berkelebat di atas matanya, bau desinfektan yang tajam memenuhi udara. Para perawat dan dokter bergerak cepat, berbicara dalam istilah-istilah medis yang tidak ia mengerti. Ia hanya bisa pasrah saat mereka memasang infus dan melakukan serangkaian pemeriksaan. Momen yang paling menegangkan adalah saat dokter kandungan datang dengan alat USG. Tasya menahan napas saat dokter mengoleskan gel dingin ke perutnya dan mulai menggerakkan transducer. Ia takut akan keheningan. Ia takut tidak akan mendengar suara yang paling ia dambakan. Dan kemudian, suara itu terdengar, memenuhi ruangan. Suara detak jantung bayinya, cepat dan kuat.
Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, mengalir deras membasahi pelipisnya. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Bayinya selamat. Detak jantungnya kuat dan stabil. Bu Tasya, kata dokter dengan senyum menenangkan. Tidak ada tanda-tanda pendarahan atau kontraksi dini. Anda dan bayi Anda sangat kuat. Namun, senyum dokter itu kemudian memudar, digantikan oleh ekspresi serius. Tapi saya harus jujur, benturan keras seperti itu sangat berbahaya. Untuk saat ini semuanya baik-baik saja, tapi Anda harus istirahat total. Hindari stres fisik dan emosional sebisa mungkin. Jika tidak, risikonya sangat tinggi. Peringatan dokter itu justru memberikan Tasya sebuah kejernihan yang aneh. Ia tidak bisa melawan mereka dengan amarah yang meledak-ledak. Ia tidak bisa membiarkan emosinya menguasai dirinya demi keselamatan bayinya. Balas dendamnya harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Dingin, tenang, dan terencana. Setelah dipindahkan ke ruang perawatan pribadi, ia meminjam ponsel seorang perawat. Panggilan pertamanya bukan untuk orang tuanya, melainkan untuk Dian, sahabatnya sejak kuliah yang kini menjadi pengacara yang ditakuti lawan-lawannya. Dian, sapanya saat panggilan tersambung, suaranya masih sedikit bergetar. Ia menceritakan semuanya, setiap detail kejadian tanpa ada yang terlewat. Dari kalimat keji yang ia dengar, pemandangan di ruang kerja Putra, tendangan salsa, hingga tawa suaminya yang mengerikan. Di seberang telepon, Dian terdiam cukup lama, dan Tasya tahu itu bukan pertanda keraguan, melainkan pertanda amarah yang sedang dikendalikan. Aku kesana sekarang, kata Dian akhirnya, suaranya datar dan dingin seperti baja. Jangan bicara pada siapapun, Syah. Terutama pada Putra atau ayahmu. Jangan katakan apapun sampai aku tiba di sana. Tak lama kemudian, pintu ruangannya terbuka. Ayah dan ibunya masuk dengan wajah panik. Di belakang mereka, menyusul Putra, memasang ekspresi suami yang cemas setengah mati. Sayang, apa yang terjadi? Ayah dengar kamu masuk rumah sakit, kata ayahnya, suaranya penuh kekhawatiran tulus. Putra dengan cepat menyela, memulai sandiwaranya. Tasya tiba-tiba pusing dan terjatuh di kantor. Yah, aku panik sekali. Mungkin karena kehamilannya, katanya, nadanya dibuat sedemikian rupa agar terdengar penuh penyesalan dan ketakutan. Ibunya langsung menghampiri ranjang, menggenggam tangannya dengan erat. Benar begitu, nak? Tanya ibunya lembut, matanya mencari kebenaran. Tasya menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Dengan menatap langsung ke mata ayahnya, ia mulai bercerita. Ia menceritakannya dengan tenang, sama seperti yang ia ceritakan pada Dian. Ia menceritakan tentang perselingkuhan Putra dan Salsa, tentang tendangan yang ia terima, dan tentang tawa Putra. Saat ia selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Ibunya menatap Putra dengan tatapan ngeri dan tidak percaya, sementara Putra menggelengkan kepalanya dengan kuat, matanya berkaca-kaca, menampilkan akting terbaik dalam hidupnya. Tidak, Yah, itu tidak benar. Demi Tuhan, aku tidak mungkin melakukan itu, serunya, suaranya terdengar putus asa. Aku sangat mencintai Tasya dan anak kami. Mungkin Tasya hanya salah paham, dia sedang stres dan kelelahan. Dan kemudian, datanglah pukulan yang paling menyakitkan bagi Tasya. Ayahnya, pria yang selalu menjadi pahlawannya, menatapnya dengan tatapan iba, seolah ia adalah anak kecil yang sedang mengarang cerita. Tasya, nak, katanya dengan suara berat. Ayah tahu kamu sedang dalam tekanan. Tapi menuduh suamimu seperti itu adalah hal yang sangat serius. Putra adalah menantu ayah, kinerjanya di perusahaan luar biasa. Dia sangat loyal. Mana mungkin dia melakukan hal sekeji itu? Setiap kata ayahnya terasa seperti tamparan. Loyal. Kinerja luar biasa. Kata-kata itu kini terdengar seperti hinaan. Ayahnya lebih percaya pada citra sempurna yang dibangun oleh menantunya, daripada pada penderitaan putrinya sendiri. Dinding kepercayaan yang dibangun Putra di hati ayahnya ternyata lebih kokoh dari yang ia bayangkan. Ayah, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bisik Tasya, suaranya nyaris hilang. Istirahatlah, kata ayahnya sambil menepuk pundaknya, menghindari tatapannya. Jangan berprasangka buruk pada suamimu. Nanti kita bicarakan lagi kalau kamu sudah tenang. Ayahnya kemudian berbalik dan menepuk bahu Putra, sebuah gestur dukungan yang menghancurkan sisa hati Tasya. Saat ayah dan ibunya meninggalkan ruangan, menyisakan dirinya berdua dengan si pembohong, Tasya menatap kosong ke dinding putih di hadapannya. Rasa sakit karena tidak dipercaya oleh ayahnya sendiri, terasa jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit di perutnya. Saat itulah sumpahnya menjadi lebih kuat,
lebih tajam. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam pada Putra dan Salsa. Ini adalah tentang meruntuhkan dinding itu. Saat pintu kembali terbuka dan Dian masuk dengan wajah mengeras, Tasya menatap sahabatnya dengan mata yang kini kering dan dingin. Dalam hatinya ia berbisik, "Baik, Ayah. Jika kata-kataku tidak cukup, maka aku akan sajikan bukti yang akan meruntuhkan benteng itu hingga ke fondasinya." "Mereka tidak akan tahu apa yang akan menghantam mereka," kata Dian, suaranya rendah dan penuh keyakinan. Ia duduk di kursi di samping ranjang rumah sakit Tasya, matanya yang tajam memancarkan kecerdasan dan kemarahan yang terkendali. Ruangan itu telah kosong. Putra dipaksa pulang oleh ibu Tasya yang mulai curiga, sementara sang ayah kembali ke kantor dengan pikiran kalut. Kini, hanya ada mereka berdua, dua sahabat yang siap merencanakan sebuah perang. Tasya, yang kini telah diselimuti oleh ketenangan yang dingin, mengangguk. "Ayahku buta, Dian." Dia dibutakan oleh angka-angka dan laporan kinerja Putra yang cemerlang. Dia tidak akan percaya hanya dengan air mataku. Dian menyilangkan tangannya di dada. "Tepat. Ayahmu berpikir dengan logika bisnis, dengan data dan fakta. Jadi kita tidak bisa melawannya dengan drama emosional. Kita harus memberinya bukti yang tidak bisa ia sangkal dalam bahasanya sendiri, bukti pengkhianatan terhadap perusahaannya." Strategi mereka mulai terbentuk di tengah keheningan kamar perawatan itu. Tujuannya bukan hanya satu, melainkan tiga. Pertama dan yang paling utama, memastikan keselamatan Tasya dan bayinya. Kedua, menghancurkan Putra dan Salsa hingga mereka tidak punya apa-apa lagi. Dan ketiga, yang tidak kalah penting, menyajikan kebenaran di hadapan ayah Tasya dalam sebuah piringan perak yang begitu gamblang, hingga ia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Setelah 2 hari dirawat, Tasya akhirnya diizinkan pulang dengan syarat ia harus beristirahat total. Kepulangannya ke rumah megah yang ia bagi bersama Putra terasa seperti memasuki wilayah musuh. Setiap sudut rumah, setiap bingkai foto yang menampilkan senyum bahagia mereka, kini terasa seperti sebuah ejekan. Putra menyambutnya di pintu, memainkan perannya sebagai suami yang setia dengan sempurna. Ia membawakan tasnya, memapahnya berjalan, dan menyiapkannya minuman hangat. Semua dilakukan dengan tatapan penuh perhatian palsu. Tasya pun memainkan perannya. Ia bersikap lemah, sedikit rapuh, dan seolah-olah mulai mempercayai versi cerita Putra bahwa ia hanya kelelahan dan salah paham. Ia membiarkan Putra merawatnya, sambil di dalam hatinya ia merasakan gelombang rasa jijik yang luar biasa. Malam itu, saat Putra sudah tertidur lelap di sampingnya, dengkuran halusnya terdengar seperti suara monster. Tasya diam-diam bangkit dari tempat tidur. Ia bergerak tanpa suara menuju ruang kerja Putra di lantai bawah. Ini adalah langkah pertama. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Atas instruksi Dian, ia harus mendapatkan akses ke benteng digital Putra, laptop dan ponselnya. Sesuai dugaan Dian, kata sandi laptop Putra adalah kombinasi dari tanggal ulang tahun Tasya dan tanggal pernikahan mereka. Ironi yang begitu menyakitkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyalakan laptop itu dan segera menghubungkannya ke sebuah perangkat lunak yang telah disiapkan oleh tim IT kepercayaan Dian. Di kamarnya sendiri, melalui panggilan video yang terenkripsi, Dian dan seorang ahli digital memandunya langkah demi langkah. "Oke, Syah. Kita masuk. Sekarang kita buat salinan dari seluruh hard drive-nya. Ini akan butuh waktu," bisik suara Dian dari earphone yang dikenakan Tasya. Sambil menunggu proses penyalinan data, mereka mulai melakukan penelusuran awal. Hal pertama yang mereka temukan adalah folder-folder yang berisi bukti perselingkuhan mereka. Ratusan foto mesra Putra dan Salsa di berbagai tempat, dari restoran mewah hingga resor di pulau pribadi. Ada juga rekaman percakapan mereka yang penuh dengan kata-kata mesum dan rencana-rencana masa depan mereka setelah menyingkirkan Tasya. Tasya memaksa dirinya untuk melihat dan membaca semuanya, membiarkan setiap kata dan gambar menjadi bahan bakar bagi apinya yang mulai menyala. Ini adalah penegasan yang ia butuhkan, pengingat mengapa ia harus melakukan ini. Namun, bukti perselingkuhan hanyalah puncak dari gunung es. Dian mengarahkannya ke folder-folder kerja yang tampaknya normal. Di sanalah mereka menemukan kebusukan yang sesungguhnya. Laporan-laporan proyek yang anggarannya digelembungkan secara tidak wajar. Faktur-faktur dari perusahaan pemasok fiktif yang ternyata alamatnya terdaftar atas nama kerabat jauh Salsa. Aliran dana jutaan dolar yang dialihkan ke rekening-rekening di luar negeri. Putra dan Salsa tidak hanya berselingkuh. Mereka secara sistematis merampok perusahaan ayah Tasya dari dalam. Mereka adalah parasit yang menggerogoti inangnya hingga kering. "Ya Tuhan," bisik Tasya, matanya terpaku pada sebuah spreadsheet yang merinci aliran dana gelap itu. Ayah mempercayainya dengan semua ini.
Tim Itdian kemudian berhasil membobol sebuah folder yang terenkripsi dengan tingkat keamanan tinggi. Di dalamnya hanya ada satu dokumen. Namanya, Proyek Mahkota. Jantung Tasya berdebar semakin kencang saat ia membukanya. Dokumen itu bukanlah berisi data keuangan, melainkan sebuah proposal strategis yang dingin dan mengerikan. Isinya adalah rencana kudeta korporat langkah demi langkah untuk merebut kendali perusahaan dari tangan ayahnya. Tasya membaca setiap barisnya dengan napas tertahan. Rencana itu begitu detail dan keji. Fase pertama, sabotase beberapa proyek vital untuk menciptakan citra bahwa kepemimpinan ayah Tasya sudah melemah dan tidak lagi relevan. Fase kedua, menggunakan pesona dan posisi Salsa untuk membangun aliansi dengan para manajer kunci dan anggota dewan yang bisa dipengaruhi. Fase ketiga, di tengah krisis yang mereka ciptakan, Putra akan maju sebagai sosok penyelamat, menawarkan solusi brilian dan visi baru, sehingga dewan direksi tidak punya pilihan selain menunjuknya sebagai CEO baru. Ada juga catatan kecil di bagian akhir dokumen itu, dalam tulisan Putra yang sangat ia kenali. Setelah aku memegang kendali penuh, si tua bangka bisa kita pensiunkan secara permanen. Dan istrinya yang manja itu, kita pastikan dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Malam itu, di ruang kerja yang gelap, diterangi hanya oleh cahaya dari layar laptop, Tasya tidak lagi merasakan sakit hati. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang membeku menjadi sebuah tujuan yang jernih. Ia kini memegang di tangannya, bukan hanya bukti perselingkuhan atau penggelapan dana. Ia memegang bukti pengkhianatan paling puncak, sebuah rencana untuk menghancurkan pria yang telah memberikan Putra segalanya. Topeng sempurna sang menantu emas telah ia retakan, dan kini, ia memegang palu godam untuk menghancurkannya hingga menjadi debu. Ia menyimpan salinan semua data itu ke dalam sebuah hard drive terenkripsi, lalu menutup laptop dan menghapus semua jejaknya. Saat ia kembali ke kamar tidur dan melihat wajah Putra yang tertidur pulas, wajah yang pernah ia cintai sepenuh hati, ia tidak lagi melihat seorang suami. Ia melihat target. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa aneh dan mencekam. Udara dipenuhi oleh kebenaran yang tidak terucap, sebuah jurang yang menganga di antara Tasya dan Putra. Putra, yang sama sekali tidak menyadari bahwa benteng pertahanannya telah dibobol tadi malam, masih melanjutkan sandiwaranya. Ia meletakkan segelas mutiara hijau di hadapan Tasya, tersenyum dengan senyum yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Tasya, namun kini hanya membuatnya mual. Untukmu dan jagoan kita. Penuh nutrisi, katanya, tangannya terulur seolah hendak mengelus perut Tasya. Tasya sedikit menggeser tubuhnya, sebuah gerakan kecil yang nyaris tak terlihat, namun syarat akan penolakan. Terima kasih, aku tidak lapar. Jawabnya singkat, suaranya datar. Putra mengernyitkan dahi, merasakan ada yang berbeda, namun ia menganggapnya sebagai suasana hati ibu hamil yang berubah-ubah. Sepanjang sarapan, ia terus berbicara tentang pekerjaan, tentang rapat dewan yang akan datang, tentang betapa ia merindukan Tasya di sisinya dalam acara perusahaan berikutnya. Tasya hanya menanggapi dengan gumaman seperlunya, pikirannya berada di tempat lain. Ia sedang menyusun bidak-bidak caturnya, menunggu saat yang tepat untuk melakukan skak pertama. Setelah Putra berangkat ke kantor dengan ciuman di kening yang terasa dingin di kulit Tasya, ia segera menghubungi Dian. Aku sudah mendapatkan semuanya, lapor Tasya, suaranya mantap. Semua kebusukannya ada di sini. Dian di seberang telepon terdengar puas, namun ia segera memberikan arahan strategis. Bagus. Tapi jangan serang dia dengan semua ini sekaligus. Syah, ayahmu masih berada di bawah pengaruhnya. Jika kita sodorkan data keuangan yang rumit, Putra akan dengan mudah berkelit, menyebutnya sebagai salah tafsir atau bahkan menyalahkanmu yang sedang emosional. Kita tidak boleh menyerang bentengnya dari depan. Kita harus mencari celah, retakan kecil di dindingnya, lalu kita siram dengan air hingga membeku dan menghancurkan batunya dari dalam. Tasya mengerti. Logika ayahnya adalah benteng itu sendiri. Dan retakan yang paling rapuh di benteng itu adalah emosi. Ibuku, bisik Tasya. Celahnya adalah ibuku. Rencana pun disusun. Tasya tidak akan menunjukkan bukti kudeta korporat itu. Tidak sekarang. Ia akan menggunakan senjata yang jauh lebih personal, lebih primitif, dan lebih menyakitkan. Sesuatu yang tidak bisa dibantah dengan angka atau laporan kinerja. Tasya menelepon ibunya, suaranya dibuat sedikit serak dan rapuh. Bu, apa ibu sibuk hari ini? Tasya ingin sekali makan siang dengan ibu. Hanya berdua. Aku hanya butuh ibu. Kalimat terakhir itu adalah kunci. Ibunya, yang sejak kejadian di rumah sakit sudah menaruh curiga besar pada menantunya, langsung menyetujuinya. 1 jam kemudian, ibunya sudah tiba.
Mereka duduk di ruang makan yang terasa terlalu besar dan sepi. Tasya hanya menyajikan hidangan sederhana. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan pada awalnya, tentang persiapan kelahiran, tentang nama-nama bayi, tentang kenangan masa kecil Tasya. Suasananya hangat, namun ada ketegangan yang menggantung di udara. Setelah mereka selesai makan, Tasya menatap ibunya dengan tatapan yang dalam dan serius. "Bu," ia memulai, suaranya bergetar. "Aku tahu ayah tidak percaya padaku. Aku tahu apa yang aku katakan di rumah sakit terdengar seperti tuduhan yang gila." Ibunya menggenggam tangannya. "Ibu percaya padamu, Nak. Sejak awal." Air mata menggenang di pelupuk mata Tasya, namun ia menahannya. "Ini bukan waktunya untuk menangis. Kalau begitu, ada sesuatu yang harus ibu dengar. Ini bukan ceritaku, bukan interpretasiku. Ini adalah fakta." Suara mereka. Tasya mengeluarkan ponselnya. Tim Dian, dari data yang disalin semalam, telah menemukan sebuah file audio dari dashcam mobil Putra. Rekaman itu berasal dari siang hari setelah Tasya dibawa oleh ambulans. Putra ternyata mengantar Salsa kembali ke apartemennya. Dan di dalam mobil itulah, mereka membicarakan insiden itu. Tasya menekan tombol putar. Keheningan di ruang makan itu pecah oleh suara tawa centil Salsa yang terdengar dari pengeras suara ponsel. "Gila, aku tidak menyangka kau akan setenang itu tadi, Put. Aku kira kau akan panik," kata suara Salsa. Lalu suara Putra menyahut, suara yang begitu ia kenal, namun kini terdengar begitu asing dan mengerikan. "Panik? Untuk apa? Kau lihat kan tadi ekspresi lucunya saat dia jatuh? Benar-benar seperti adegan di sinetron murahan." Jantung ibu Tasya seolah berhenti berdetak. Tangannya yang menggenggam tangan Tasya menegang. Salsa tertawa lagi. Dia memegangi perutnya seolah-olah aku baru saja membunuhnya. Drama sekali. Dan kemudian, datanglah bagian yang paling mematikan. Putra menirukan suara rintihan kesakitan Tasya dengan nada mengejek. "Aduh, bayiku sakit." Yang langsung disusul oleh tawa terbahak-bahak dari keduanya. Tawa yang sama yang didengar Tasya di ruangan itu. Tawa yang membakar jiwanya. Rekaman itu berakhir. Ibu Tasya menatap ponsel di atas meja dengan wajah pucat pasi. Warna telah terkuras dari wajahnya, bibirnya bergetar. Matanya yang biasanya penuh kehangatan kini berkilat dengan amarah yang belum pernah Tasya lihat sebelumnya. Ini suara Putra?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Tasya hanya mengangguk pelan. Amarah di wajah ibunya kini berubah menjadi amarah seorang induk singa yang anaknya dilukai. Ia berdiri dengan gerakan tiba-tiba, tangannya terkepal erat. "Cukup," desisnya. "Ayahmu harus mendengar ini. Sekarang juga." Tanpa menunggu persetujuan Tasya, ibunya langsung menelepon suaminya. Suaranya tidak lagi memohon, melainkan memerintah. "Aku tidak peduli kau sedang rapat dengan siapa. Pulang sekarang juga. Ada sesuatu yang harus kau lihat dan dengar. Ini menyangkut putrimu." 1 jam kemudian, ayah Tasya tiba di rumah dengan wajah lelah dan sedikit kesal karena interupsi mendadak. "Ada apa lagi ini, Ma? Aku sedang di tengah." Kalimatnya terputus saat melihat ekspresi wajah istrinya. Di ruang keluarga yang sunyi, tanpa ada sepatah kata pun, ibu Tasya memutar kembali rekaman audio itu. Ayah Tasya mendengarkan. Ekspresi kesal di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh kebingungan, lalu keterkejutan, dan akhirnya berubah menjadi topeng kemarahan yang kaku. Rahangnya mengeras, urat di pelipisnya menonjol. Ia mendengarkan suara menantu kepercayaannya menertawakan penderitaan putrinya. Ia mendengarkan tawa mereka yang merendahkan cucu yang belum lahir. Saat rekaman itu selesai, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap kosong ke depan. Logika bisnisnya, laporan kinerjanya, semua itu tidak ada artinya di hadapan bukti kekejian yang begitu nyata. Dinding itu belum runtuh, tapi retakan pertama telah tercipta. Retakan yang besar dan dalam. "Pak, cukup," kata ibu Tasya, suaranya bergetar karena amarah. "Lupakan kinerjanya. Lupakan semua angkanya. Dengarkan suara penderitaan putrimu." Keheningan yang menyelimuti ruang keluarga setelah rekaman itu diputar terasa berat dan menyesakan. Ayah Tasya duduk terpaku di sofa. Wajahnya yang biasanya tegas dan penuh kendali kini menampilkan pergulatan batin yang hebat. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bangkit, berjalan keluar rumah, dan pergi dengan mobilnya tanpa pamit. Tasya tahu, ayahnya sedang terguncang. Pondasi kepercayaannya pada Putra telah retak hingga ke dasarnya. Namun ia butuh waktu untuk menerima kenyataan pahit bahwa ia telah salah menilai seseorang begitu parah.
Kepergian ayahnya dalam diam itu adalah sinyal bagi Tasya dan Dian. Inilah saat yang tepat untuk melancarkan serangan gelombang kedua. Saat musuh sedang bingung dan pertahanan internalnya goyah, serangan dari luar akan terasa jauh lebih efektif. Malam itu, Tasya dan Dian kembali terhubung melalui panggilan aman. "Ayahmu sedang dalam posisi rentan," kata Dian. "Sekarang kita buat Putra dan Salsa merasakan tekanan yang sama dari luar. Kita akan menghancurkan citra publik mereka, sepotong demi sepotong." Strategi mereka bukanlah konfrontasi langsung. Itu terlalu kasar dan bisa memberi celah bagi Putra untuk melakukan pembelaan diri. Mereka akan menggunakan metode yang lebih halus namun jauh lebih mematikan di era digital. Badai di media sosial. Tim Dian telah menyiapkan segalanya. Mereka menghubungi sebuah akun gosip anonim di Instagram yang terkenal memiliki jutaan pengikut dan reputasi sebagai pembocor skandal di kalangan elit Jakarta. Akun ini dikenal karena kemampuannya menyajikan cerita blind item tanpa nama, namun dengan detail yang sangat spesifik hingga orang-orang yang berada di lingkaran yang sama bisa langsung menebak siapa pelakunya. Narasi yang telah ditulis oleh tim Dian sangatlah kuat. Judulnya provokatif, Kisah dari Menara Gading, saat tawa sang pangeran terdengar di atas air mata istrinya yang hamil tua. Ceritanya mengalir dengan detail yang akurat. Tentang seorang direktur muda di sebuah perusahaan raksasa milik mertuanya, yang citranya di depan publik adalah sosok suami idaman dan pemimpin masa depan. Di balik layar, ia menjalin hubungan terlarang dengan seorang manajer wanita yang ambisius di kantor yang sama. Puncaknya diceritakan dengan dramatis. Bagaimana sang istri yang tengah hamil besar memergoki mereka, lalu mendapat perlakuan kasar dari si selingkuhan hingga terjatuh, dan yang paling keji, sang direktur justru tertawa terbahak-bahak melihatnya. Tepat pukul 9 malam, saat orang-orang sedang bersantai sambil menjelajahi media sosial, postingan itu pun naik. Tasya memantau dari laptopnya, jantungnya berdebar kencang. Awalnya hanya ada beberapa puluh likes. Lalu ratusan. Ribuan. Dalam waktu setengah jam, postingan itu sudah dibagikan ribuan kali dan kolom komentarnya meledak. Orang-orang mulai berspekulasi. Para karyawan di Geraha Kencana adalah yang pertama kali menghubungkan titik-titiknya. Cerita tentang Bu Tasya yang terjatuh di kantor dan harus dilarikan dengan ambulans sudah menjadi gosip panas. Kini, dengan adanya cerita viral ini, kepingan-kepingan puzzle itu mulai menyatu. Keesokan harinya di kantor, atmosfernya berubah total. Putra dan Salsa, yang awalnya tidak menyadari badai yang sedang menerpa mereka, mulai merasakan perbedaannya. Saat Putra masuk ruang makan eksekutif untuk mengambil kopi, semua percakapan yang tadinya riuh mendadak berhenti. Semua mata tertuju padanya, beberapa dengan tatapan ingin tahu, beberapa lagi dengan tatapan sinis yang tidak disembunyikan. Salsa mengalami hal yang lebih buruk. Beberapa rekan kerja wanita yang dulu ramah padanya kini terang-terangan menghindarinya, berbisik-bisik saat ia lewat. Tekanan psikologis mulai mencekik mereka. Lalu, Dian melancarkan serangan gelombang berikutnya. Sesuai rencana, timnya telah menemukan korban Salsa di masa lalu. Seorang wanita yang rumah tangganya juga hancur karena ulah Salsa beberapa tahun sebelumnya. Dengan menggunakan akun anonim, wanita itu menulis sebuah komentar panjang di postingan gosip tersebut. "Saya tahu siapa wanita yang dimaksud dalam cerita ini. Dia bukan hanya selingkuhan, dia adalah predator. Dia juga menghancurkan keluarga saya, mendekati suami saya dengan cara yang licik saat saya baru saja melahirkan. Apa yang dialami oleh istri di cerita ini, saya turut merasakannya. Semoga kali ini dia mendapatkan karmanya." Komentar itu menjadi pemicu ledakan yang lebih besar. Publik ini tidak hanya marah pada sang direktur, tapi juga pada si selingkuhan yang ternyata adalah seorang pemain kambuhan. Citra Salsa sebagai manajer cantik dan cerdas kini luntur, digantikan oleh cap pelakor spesialis. Kepanikan mulai melanda Putra dan Salsa. Sore itu mereka bertemu secara diam-diam di parkiran basement. "Ini pasti ulah Tasya," desis Salsa, wajahnya pucat. "Tenang," balas Putra, meski suaranya terdengar tegang. "Dia tidak punya bukti apa-apa. Ini hanya gosip. Selama kita tetap tenang, badai ini akan berlalu." Namun mereka salah. Badai itu justru menciptakan sebuah peluang tak terduga bagi Tasya. Di tengah keresahan yang melanda perusahaan, seorang wanita parubaya dari Departemen HRD, Bu Indah, mulai merasa ada yang tidak beres. Bu Indah adalah salah satu karyawan paling senior dan sangat loyal kepada ayah Tasya. Ia sudah bekerja di perusahaan itu sejak sebelum Tasya lahir. Ia selalu merasa ada yang aneh dengan meroketnya karir Putra dan sikap angkuh Salsa. Gosip viral itu, ditambah dengan laporan insiden jatuhnya Tasya, mengusik nuraninya. Dengan instingnya yang tajam,
ia mulai mengamati gerak-gerik Putra dan Salsa. Ia melihat mereka sering bertemu secara sembunyi-sembunyi dengan wajah panik. Puncaknya adalah saat ia secara tidak sengaja mendengar Putra memberikan instruksi kepada seorang staf IT junior untuk membersihkan data server dari sebulan terakhir dengan alasan efisiensi. Lonceng alarm berbunyi di kepala Bu Indah. Membersihkan data tanpa prosedur yang benar adalah sebuah pelanggaran berat. Merasa ini adalah sebuah upaya menutupi jejak, Bu Indah mengambil risiko besar. Malam itu, ia mencari nomor pribadi Tasya. Dengan suara berbisik di telepon, ia berkata, "Bu Tasya, ini saya Indah dari HRD. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi saya merasa ada yang tidak beres. Bapak Putra baru saja memerintahkan penghapusan data server dari bulan lalu. Saya curiga dia mencoba menghilangkan sesuatu. Saya berhasil membuat salinan data mentahnya sebelum dihapus, tapi saya tidak tahu isinya apa. Mungkin ini bisa membantu Ibu." Tasya menutup telepon dengan jantung berdebar. Ini dia, sekutu dari dalam. Badai publik yang ia ciptakan tidak hanya menghancurkan reputasi musuhnya, tapi juga berhasil menggoyahkan sarang mereka hingga salah satu dari mereka keluar dan menunjukkan jalan masuk menuju kehancuran total. Berita dari Bu Indah adalah percikan yang menyulut api menjadi kobaran yang tak terkendali. Hard drive eksternal kecil yang diserahkan secara diam-diam di lobi sebuah hotel terasa lebih berat daripada emas batangan di tangan Tasya. Benda itu adalah amunisi pamungkas, kunci yang akan membuka gerbang penghakiman. Malam itu juga, Dian dan timnya bekerja tanpa henti. Hasilnya lebih mengerikan dari yang mereka duga. Hard drive itu tidak hanya berisi salinan data-data penggelapan dana dan rencana kudeta, proyek mahkota, yang sebelumnya telah mereka temukan. Lebih dari itu, ia berisi bukti kejahatan yang baru, jejak digital perintah Putra kepada Departemen IT untuk menghapus semua data tersebut. Ada email resmi, ada juga rekaman percakapan singkat via aplikasi kantor. Ini bukan lagi hanya bukti kejahatan finansial, ini adalah bukti upaya penghancuran barang bukti, sebuah tindakan yang menunjukkan rasa bersalah yang mutlak. Putra tidak hanya membangun sebuah rumah kebohongan, ia kini tertangkap basah sedang mencoba membakar rumah itu hingga rata dengan tanah. Pagi harinya, di apartemen Dian yang aman, sebuah dewan perang kecil terbentuk. Tasya, Dian, dan Ibu Tasya duduk mengelilingi meja kopi yang kini dipenuhi oleh dokumen-dokumen yang dicetak rapi. Wajah Ibu Tasya mengeras saat Dian menjelaskan temuan baru itu. "Dia panik," kata Dian, suaranya tajam. "Serangan media sosial kita berhasil membuatnya keluar dari sarangnya dan melakukan kesalahan fatal. Sekarang kita punya semuanya, Syah. Bukti pengkhianatan pribadi dari rekaman dashcam. Bukti pengkhianatan korporat dari rencana kudeta dan data keuangan. Dan yang terakhir, bukti niat kriminal untuk menutupi jejak. Tidak ada lagi celah baginya untuk berkelit." Tasya menatap tumpukan kertas di hadapannya. Setiap lembar adalah representasi dari kebohongan dan kekejian Putra. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Waktunya untuk bersembunyi dan bermain peran telah usai. "Aku akan menemuinya hari ini," kata Tasya, suaranya terdengar begitu mantap hingga ibunya dan Dian menatapnya dengan sedikit terkejut. "Aku akan menemui ayah. Di singgasananya. Di kantornya. Ini harus diakhiri di tempat semuanya dimulai." Tasya mengambil ponselnya dan menelepon ayahnya. Tidak ada lagi nada manja atau rapuh dalam suaranya. Yang ada hanyalah ketegasan seorang putri yang datang untuk menuntut keadilan. "Ayah, aku akan ke kantor siang ini. Ada hal yang sangat penting yang harus kita bicarakan, dan ayah harus melihatnya sendiri. Ini menyangkut masa depan perusahaan dan kehormatan keluarga kita. Aku akan datang bersama Dian." Ada jeda sejenak di seberang telepon. Ayahnya, yang mungkin masih bergulat dengan keraguannya, bisa merasakan finalitas dalam nada bicara Tasya. "Baiklah," jawabnya singkat, suaranya terdengar berat. "Ruanganku akan terbuka untuk kalian." Perjalanan menuju Geraha Kencana kali ini terasa sangat berbeda. Jika dulu ia datang sebagai istri naif yang membawa bekal makan siang, kini ia datang sebagai seorang eksekutor. Ia mengenakan gaun berwarna biru tua yang elegan namun tegas, perutnya yang membunci tidak lagi tampak sebagai kelemahan, melainkan sebagai simbol dari apa yang ia perjuangkan. Dian berjalan di sisinya, membawa sebuah tas kerja tebal yang berisi semua bukti kejahatan. Saat mereka melangkah masuk lobi, aura mereka membuat beberapa karyawan yang berpapasan menunduk dan memberi jalan. Bisik-bisik langsung terdengar di belakang mereka. Kedatangan putri pemilik perusahaan bersama seorang pengacara terkenal di tengah badai gosip yang sedang melanda adalah sebuah tontonan yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Lantai 25 terasa dingin dan senyap. Sekretaris ayah Tasya, seorang wanita senior yang telah mengabdi puluhan tahun,
menyambut mereka dengan tatapan penuh simpati. "Bapak sudah menunggu di dalam, Bu Tasya," katanya lembut. Saat pintu ruang kerja ayahnya yang megah itu terbuka, Tasya melihat ayahnya berdiri membelakangi mereka, menatap Cakrawala Jakarta dari balik jendela kaca raksasa. Ibunya sudah duduk di salah satu sofa, kehadirannya memberikan kekuatan diam bagi Tasya. "Ayah," sapa Tasya. Ayahnya berbalik perlahan. Wajahnya tampak lelah, matanya menunjukkan pergulatan hebat yang telah ia lalui selama 2 hari terakhir. Ia mengangguk pada Dian, lalu menatap putrinya. "Tunjukkan pada ayah," katanya, suaranya nyaris seperti bisikan. Itulah undangan yang mereka tunggu. Selama 1 jam berikutnya, ruang kerja itu berubah menjadi ruang sidang. Dian, dengan ketenangan dan ketajaman seorang jaksa penuntut, mulai mempresentasikan kasusnya. Ia tidak memulai dengan angka. Ia memulai dengan hati. Ia meletakkan sebuah pemutar audio kecil di atas meja, dan memutar kembali rekaman dari dashcam mobil Putra. Suara tawa Putra yang menertawakan penderitaan Tasya sekali lagi memenuhi ruangan. "Kita mulai dari sini, Pak," kata Dian. "Karena ini bukan hanya soal uang atau jabatan. Ini adalah soal karakter. Ini adalah suara asli dari pria yang Bapak anggap sebagai menantu emas." Ayah Tasya hanya menatap kosong ke pemutar audio itu, rahangnya mengeras. Setelah itu, Dian beralih ke pengkhianatan korporat. Satu persatu, dokumen dikeluarkan dari tasnya. Diagram alir dana yang mengalir ke perusahaan cangkang milik kerabat Salsa. Salinan faktur-faktur palsu. Dan yang paling telak, cetakan lengkap dari dokumen, proyek mahkota. Dian meletakkan dokumen itu tepat di hadapan ayah Tasya. "Silakan Bapak baca sendiri rencana menantu Bapak untuk masa depan Bapak dan perusahaan ini," kata Dian. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ayah Tasya mengambil kertas-kertas itu. Ia membacanya dalam keheningan. Tasya bisa melihat perubahan di wajah ayahnya saat ia membaca kalimat-kalimat keji itu. Saat ia sampai pada bagian, mensiunkan si tua bangka, bahu ayahnya sedikit merosot, seolah sebuah beban yang tak terlihat menghantamnya. Rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam terpancar dari matanya, sebelum kemudian perlahan-lahan berubah menjadi kobaran amarah yang dingin dan membeku. "Dan jika itu semua belum cukup," lanjut Dian, memberikan pukulan terakhir. Saat merasa posisinya terancam karena gosip di luar, inilah yang dia lakukan. Dian menyajikan bukti dari Bu Indah. Log digital dari server yang menunjukkan permintaan penghapusan data oleh Putra, lengkap dengan waktu dan tanggalnya. Ini bukan lagi tindakan seorang pebisnis yang melakukan kesalahan, Pak. Ini adalah tindakan seorang kriminal yang berusaha menghilangkan jejak. Semua kartu telah diletakkan di atas meja. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, tidak ada lagi tempat untuk berkelit. Tasya menatap ayahnya, menunggu reaksinya. Ayahnya bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak seolah sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya. Saat ia membuka matanya lagi, semua pergulatan batin itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah tatapan tajam seorang CEO yang kerajaannya telah diserang, seorang ayah yang putrinya telah dilukai. Ia tidak berteriak, tidak menggebrak meja. Kemarahannya termanifestasi dalam ketenangan yang menakutkan. Ia mengangkat gagang telepon di mejanya, menekan satu tombol interkom yang terhubung langsung dengan sekretarisnya. Suaranya terdengar datar, dingin, dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. "Tolong panggil Tuan Putra dan Nona Salsa untuk datang ke ruangan saya. Sekarang juga." Klik. Panggilan itu berakhir. Penghakiman akan segera dimulai. Beberapa menit penantian terasa seperti 1 jam yang panjang. Keheningan di dalam ruang kerja CEO begitu pekat, hingga suara jarum jam di dinding terdengar seperti dentuman. Tasya duduk dengan punggung tegak, tangannya digenggam erat oleh ibunya. Ia tidak merasa gugup, hanya ada perasaan lega yang aneh, seolah beban berat yang ia pikul selama ini akan segera terangkat. Dian berdiri diam di dekat jendela, seperti seorang jenderal yang mengamati medan perang setelah serangan artilerinya berhasil. Ayah Tasya tetap dalam posisinya, menatap pintu dengan ekspresi yang tak terbaca, wajahnya sekeras batu pualam. Akhirnya, terdengar ketukan pelan di pintu, disusul dengan masuknya Putra dan Salsa. Mereka berjalan masuk dengan ekspresi yang merupakan campuran antara rasa ingin tahu dan kegelisahan. Melihat kehadiran Tasya, ibunya, dan seorang wanita asing yang tampak seperti pengacara, wajah mereka langsung menegang. Putra, dengan sisa-sisa arogansinya, mencoba mengambil inisiatif. "Ayah, ada apa ini? Kenapa Tasya dan pengacaranya ada di sini? Apa ini ada hubungannya dengan gosip tidak berdasar itu?" tanyanya, berusaha terdengar seperti korban yang bingung. Salsa berdiri sedikit di belakangnya, wajahnya pucat, matanya melirik liar ke tumpukan dokumen di atas meja.
Ayah Tasya tidak menjawab pertanyaannya. Ia bahkan tidak menatapnya. Perlahan, ia bangkit dari kursinya dan berjalan menghampiri meja. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia menunjuk ke arah tumpukan kertas itu dengan dagunya. "Lihat ini, Putra," katanya, suaranya rendah namun menggema di seluruh ruangan. Putra melangkah ragu mendekati meja. Matanya membelalak saat melihat apa yang ada di sana. Cetakan email-emailnya dengan para kompetitor. Diagram aliran dana ke perusahaan cangkang. Dan yang paling membuatnya lemas, halaman judul dari dokumen, proyek mahkota. Wajahnya yang tadinya tegang kini berubah menjadi pucat pasi. Semua warna seolah tersedot dari wajahnya. Ini tidak seperti kelihatannya. Yah, ia mulai gagap, otaknya yang biasanya tajam kini bekerja panik mencari alibi. Ini semua fitnah. Tasya, dia pasti telah memanipulasi semua ini karena dia cemburu dan ingin menghancurkanku. Salsa, melihat Putra mulai goyah, ikut menimpali dengan suara gemetar. "Benar, Pak. Tasya tidak pernah menyukai saya. Dia mengarang semua ini." Tawa kecil yang kering dan tanpa humor keluar dari bibir ayah Tasya. Tawa itu membuat bulu kuduk merinding. Ia kemudian menatap Putra, tatapan yang begitu tajam seolah mampu menguliti jiwa menantunya itu. "Aku membawamu masuk ke dalam keluargaku, Putra," ia memulai, suaranya masih tenang namun setiap katanya mengandung beban yang berat. "Aku melihatmu bukan sebagai menantu, tapi sebagai anakku sendiri. Aku memberimu kepercayaanku. Aku memberimu tanggung jawab. Aku memberimu kunci dari kerajaan yang kubangun dengan keringat dan darah sepanjang hidupku." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Dan kau membalasnya dengan menusukku dari belakang. Kau merampok perusahaanku dari dalam, bersekongkol dengan musuh-musuhku. Kau berencana untuk menyingkirkanku." Ia kemudian mengalihkan tatapannya yang sedingin es kepada Salsa. "Dan kau," desisnya penuh hina. "Kau adalah penyakit yang membantunya menyebarkan racun." Ia kembali menatap Putra. "Tapi semua itu," lanjutnya, "semua pengkhianatan bisnis itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kau lakukan pada putriku satu-satunya." Ia mengambil pemutar audio dan menekan tombol putar. Ruangan itu sekali lagi diisi oleh suara tawa mereka yang menertawakan penderitaan Tasya. Putra dan Salsa tersentak seolah disengat listrik. Wajah mereka kini dipenuhi horor murni. Ayah Tasya mematikan audio itu. "Kalian tidak hanya menghancurkan kepercayaanku," katanya. "Kalian telah menghancurkan rasa hormatku. Mulai detik ini, kalian bukan siapa-siapa lagi." Ia kembali ke kursinya, lalu menekan tombol intercom dengan gerakan final. "Security, tolong ke ruangan saya sekarang. Antar Tuan Putra dan Nona Salsa keluar dari gedung ini. Pastikan mereka tidak menyentuh atau membawa apapun kecuali barang pribadi mereka yang ada di atas meja. Semua akses kartu kredit perusahaan, dan fasilitas lainnya dicabut efektif sejak detik ini juga." Dua orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruangan. Putra dan Salsa berdiri membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Ayah, tolong jangan lakukan ini, mohon Putra," harga dirinya hancur lebur. "Keluar," bentak ayah Tasya untuk pertama kalinya, suaranya menggelegar seperti guntur. Petugas keamanan itu segera bergerak, masing-masing memegangi lengan Putra dan Salsa, dan mulai menggiring mereka keluar. Perjalanan mereka dari ruang CEO di lantai 25 menuju lobi adalah sebuah parade kehinaan. Berita pemecatan mereka telah menyebar secepat kilat melalui grup-grup percakapan kantor. Saat mereka digiring melewati area kerja yang luas, semua aktivitas berhenti. Ratusan pasang mata menatap mereka. Tidak ada lagi tatapan kagum atau iri, yang ada hanya tatapan cemooh, jijik, dan puas. Beberapa orang bahkan tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangan mereka. Ponsel-ponsel diangkat secara sembunyi-sembunyi, merekam momen kejatuhan sang direktur emas dan manajer kesayangannya. Wajah Putra merah pada menahan malu dan amarah, sementara Salsa menundukkan kepalanya dalam-dalam, rambutnya menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Ini adalah neraka sosial, sebuah eksekusi publik tanpa pertumpahan darah. Di dalam ruang kerja CEO, setelah keheningan kembali, ayah Tasya berjalan menghampiri putrinya. Ia berlutut di hadapan Tasya, sebuah gestur yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia mengambil tangan putrinya dan menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Maafkan ayah, nak," bisiknya, suaranya pecah. "Maafkan ayah karena butuh waktu begitu lama untuk melihat kebenaran." Sementara itu, Putra dan Salsa akhirnya tiba di lobi yang ramai. Mereka didorong keluar dari pintu putar seperti sampah. Putra, dalam kepanikan dan kemarahan terakhirnya,
merogoh ponselnya dan mencoba menelepon mantan mertuanya, mungkin untuk memohon atau mengancam. Panggilan itu langsung ditolak. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layarnya. Pesan itu dari ayah Tasya. Isinya singkat, dingin, dan brutal. Langkahku selanjutnya adalah di kantor polisi. Putra menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Salsa, yang ikut membacanya dari balik bahunya, terisak keras. Mereka baru saja menyadari kenyataan yang sebenarnya. Ini bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan, kemewahan, dan reputasi. Ini adalah awal dari akhir kebebasan mereka. Surga yang mereka coba rebut dengan kelicikan, kini telah runtuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Kejatuhan dari surga terasa cepat dan brutal. Saat Putra dan Salsa diusir dari lobi Geraha Kencana, mereka seolah terlempar ke dimensi lain. Dunia yang tadinya memuja mereka kini menatap dengan cemooh. Kemewahan yang menjadi kulit kedua mereka dilucuti dalam sekejap. Putra mencoba memesan taksi eksekutif melalui aplikasi di ponselnya, namun kartu kredit perusahaan yang terhubung di sana ditolak. Ia mencoba lagi dengan kartu debit pribadinya, dan notifikasi yang sama muncul, dana tidak mencukupi. Wajahnya pucat pasi saat ia menyadari apa yang telah terjadi. Dian dan timnya telah bergerak secepat kilat. Dengan laporan resmi dari perusahaan sebagai dasar, mereka berhasil mendapatkan perintah pengadilan darurat untuk membekukan semua aset Putra, termasuk rekening-rekening pribadi dan investasi yang ia kira aman. Uang hasil kejahatannya, yang menjadi bahan bakar bagi arogansinya, kini hanyalah deretan angka beku yang tidak bisa ia sentuh. Mereka terdampar di trotoar yang panas dan berdebu. Dua sosok yang tadinya berkuasa kini tak ubahnya seperti gelandangan. Dengan sisa uang tunai yang dimiliki Salsa, mereka akhirnya naik taksi online biasa, duduk dalam keheningan yang tegang menuju satu-satunya tempat yang tersisa, apartemen kecil milik Salsa. Apartemen itu, yang dulu menjadi saksi bisu gairah terlarang mereka, kini terasa seperti penjara. Dindingnya seolah merapat, menekan mereka dengan beban kegagalan dan ketakutan. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Berita tentang pemecatan mereka dan skandal besar di perusahaan ayah Tasya menjadi headline di berbagai portal berita bisnis dan gosip. Wajah mereka terpampang di mana-mana, dicap sebagai penipu dan pengkhianat. Mereka tidak berani keluar. Setiap suara di koridor membuat mereka tersentak. Takut kalau itu adalah polisi yang datang menjemput mereka. Tanpa pekerjaan dan tanpa uang, fondasi hubungan mereka yang rapuh mulai runtuh. Cinta dan nafsu yang pernah mereka agung-agungkan ternyata hanyalah ilusi yang ditenun dari benang-benang kekuasaan dan kemewahan. Kini setelah semua itu hilang, yang tersisa hanyalah wujud asli mereka yang buruk rupa. Pertengkaran menjadi menu sarapan, makan siang, dan makan malam mereka. Dimulai dari bisikan-bisikan penuh tuduhan, lalu meningkat menjadi teriakan-teriakan yang sengit. Ini semua karena kau tidak bisa mengendalikan emosimu. Teriak Putra pada suatu sore, wajahnya kuyu karena kurang tidur. Kalau saja kau tidak menendang Tasya di depan saksi mata, kita masih punya waktu untuk menutupi semuanya. Salsa, yang sedang mondar-mandir di ruang tamu sempit itu seperti harimau dalam kandang, berbalik dengan mata menyala-nyala. Salahku? Kau pikir aku ini apa? Pion dalam permainan caturmu? Kau yang serakah, Putra. Kau yang tidak pernah puas. Kau yang membuat rencana gila untuk merebut perusahaan mertuamu. Aku hanya ikut karena kau berjanji akan memberikan segalanya untukku. Aku akan memberikan segalanya jika kau tidak sebodoh itu. Balas Putra, suaranya semakin tinggi. Kau pikir tawa kita di mobil itu tidak meninggalkan jejak? Kau pikir semua jejak digital bisa dihapus begitu saja? Kau meremehkan Tasya, dan sekarang kita membayar harganya. Aku meremehkan Tasya? Salsa tertawa sinis, tawa yang terdengar histeris. Kau yang meremehkannya. Kau pikir istrimu yang kau sebut, anak manja, itu akan diam saja diperlakukan seperti sampah? Kau yang salah menilainya. Kau yang terlalu sombong untuk melihat bahwa di balik wajah lembutnya, ada otak yang jauh lebih cerdas darimu. Kau bilang kau bisa mengendalikan semuanya, tapi lihat dirimu sekarang. Kau tidak lebih dari seorang pecundang yang bahkan tidak bisa membayar sewa apartemen ini. Hinaan itu telak mengenai sasaran. Putra, yang harga dirinya sudah tercabik-cabik, menerjang Salsa. Mereka bergumul, saling mendorong dan berteriak, melupakan semua kemesraan yang pernah ada. Di tengah kekacauan itu, suara ketukan keras di pintu depan menghentikan mereka. Bukan ketukan biasa, melainkan gedoran yang tegas dan berwibawa. Keduanya membeku, mata mereka bertemu dalam ketakutan yang sama. Polisi. Surat panggilan resmi dari kepolisian atas laporan ayah Tasya dan Tasya telah tiba beberapa hari sebelumnya, namun mereka abaikan. Kini,
Para penegak hukum itu datang menjemput mereka secara paksa. Pintu didobrak terbuka. Beberapa petugas berseragam masuk, membacakan hak-hak mereka dengan suara yang lantang dan tanpa emosi. Putra dan Salsa bahkan tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Mereka pasrah saat tangan mereka diborgol di belakang punggung. Saat mereka digiring keluar menyusuri koridor apartemen, beberapa tetangga membuka pintu, menatap mereka dengan penasaran sambil merekam dengan ponsel. Parade kehinaan mereka berlanjut. Kali ini disaksikan oleh orang-orang biasa yang dulu mungkin hanya bisa memimpikan kehidupan seperti yang pernah mereka jalani. Di rumah barunya yang tenang, Tasya sedang duduk di kursi goyang di dalam kamar bayi yang sudah ia siapkan. Warna-warna pastel yang lembut dan aroma bedak bayi memenuhi ruangan. Ia tidak sengaja melihat cuplikan berita di televisi yang menyiarkan penangkapan Putra dan Salsa. Ia melihat wajah mereka yang kuyu, pakaian mereka yang kusut, dan tatapan mata mereka yang kosong saat dimasukkan ke dalam mobil polisi. Tidak ada perasaan kemenangan atau kepuasan yang meluap-luap di dalam hatinya. Yang ada hanyalah perasaan lega yang dalam, seolah sebuah bab yang kelam dan menyakitkan dalam buku hidupnya akhirnya benar-benar ditutup. Ia tidak lagi membuang energinya untuk membenci mereka. Mereka sudah tidak penting. Ia mematikan televisi, lalu mengalihkan perhatiannya pada hal yang jauh lebih berharga. Tangannya dengan lembut mengelus sebuah boks bayi yang indah di sampingnya, senyum tulus pertama setelah sekian lama terukir di bibirnya. Ia tidak lagi melihat ke belakang, pada kehancuran musuh-musuhnya. Ia kini menatap ke depan, pada kehidupan baru yang akan segera ia sambut. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, membawa serta udara yang lebih segar dan langit yang lebih cerah. Di sebuah rumah yang asri di kawasan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, kehidupan baru telah dimulai. Tasya kini telah menjadi seorang ibu. Ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik, yang ia beri nama Aurora, seindah fajar yang menyingsing. Rumah besar peninggalan pernikahannya dengan Putra telah ia jual. Sebagai gantinya, ia membeli rumah yang lebih kecil namun terasa jauh lebih hangat dan penuh cinta. Dindingnya dicat putih gading, tamannya dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni, dan setiap sudutnya diisi oleh cahaya matahari pagi. Di rumah inilah, tangis dan tawa bayinya menjadi musik terindah yang mengisi hari-harinya. Proses hukum Putra dan Salsa berjalan tanpa drama. Dengan tumpukan bukti yang tak terbantahkan, pengacara terbaik yang disewa ayahnya, serta kesaksian dari Budi dan Bu Indah, jaksa tidak mengalami kesulitan sedikitpun. Vonis akhir pun jatuh. Putra dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, penipuan, penggelapan dana, dan spionase korporat. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, sebuah hukuman yang memastikan masa-masa produktifnya akan dihabiskan di balik jeruji besi. Salsa juga menerima hukuman yang berat. Selain keterlibatannya dalam kasus penipuan, pengadilan menjatuhkan hukuman tambahan yang tidak bisa diganggu-gugat atas kasus penganiayaan terhadap wanita hamil. Total hukumannya mencapai 10 tahun penjara. Mereka mengajukan banding, namun ditolak. Keadilan telah ditegakkan sepenuhnya. Proses perceraian Tasya juga berjalan lancar. Pengadilan dengan mudah mengabulkan gugatannya, dan karena terbuktinya perselingkuhan serta tindak kejahatan Putra, seluruh harta Gonogini jatuh ke tangannya. Ia kini bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang wanita yang mandiri secara finansial, memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Namun, kemenangan terbesarnya bukanlah harta atau hukuman yang diterima musuh-musuhnya. Kemenangan terbesarnya adalah pemulihan keluarganya. Ayahnya, yang dulu begitu kokoh seperti benteng, kini telah melunak menjadi seorang kakek yang tergila-gila pada cucu pertamanya. Hampir setiap sore ia datang berkunjung, meninggalkan jas dan dasi CEO-nya di mobil, dan berganti peran menjadi kakek yang rela merangkak di lantai dan membuat suara-suara aneh hanya untuk melihat Aurora tertawa. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras belakang sambil memandangi Aurora yang tertidur pulas di kereta dorongnya, ayahnya menatap Tasya dengan tatapan penuh penyesalan dan kebanggaan. "Maafkan ayah, nak," katanya tulus. Ayah terlalu fokus pada angka dan grafik, sampai lupa untuk melihat hati. "Kau jauh lebih kuat dan lebih bijaksana dariku. Kau yang telah menyelamatkan perusahaan ini. Kau yang telah menyelamatkan keluarga kita." Tasya tersenyum dan menggenggam tangan ayahnya. "Kita yang menyematkannya bersama-sama, yah." Ikatan mereka yang sempat retak kini telah tersambung kembali, lebih kuat dan lebih jujur dari sebelumnya. Tasya tidak lantas berdiam diri menikmati kekayaannya. Tragedi yang menimpanya justru membangkitkan sebuah tujuan baru dalam dirinya. Dengan dukungan penuh dari ayahnya, ia mengambil alih divisi Corporate Social Responsibility, CSR, perusahaan dan merombaknya total. Ia meluncurkan sebuah yayasan baru di bawah naungan perusahaan, sebuah yayasan yang berfokus untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
Ia ingin memastikan tidak ada lagi wanita di luar sana yang merasa sendirian dan tidak berdaya seperti yang pernah ia rasakan. Ia menemukan gairah baru, bukan dalam mengejar keuntungan, melainkan dalam memberikan harapan. Suatu pagi yang cerah, saat embun masih berkilauan di atas kelopak bunga di tamannya, Tasya berdiri sambil menggendong Aurora. Bayi mungil itu, yang kini sudah bisa tertawa lepas, tiba-tiba mengeluarkan suara tawa yang jernih dan merdu saat melihat seekor kupu-kupu terbang melintas. He! Suara itu, begitu murni dan penuh kebahagiaan, meresap ke dalam relung jiwa Tasya. Pada saat itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Gema ingatan akan tawa keji putra yang selama ini terkadang masih menghantuinya di saat-saat hening, kini lenyap. Sirna selamanya, terhapus bersih, digantikan oleh suara tawa putrinya yang berharga. Tawa jahat itu telah kehilangan kekuatannya. Tasya memejamkan mata, menghirup udara pagi yang segar. Ia merasa bebas. Ia telah memenangkan perangnya, bukan saat musuhnya dihukum, tetapi saat ini, saat ia berhasil menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dari dalam dirinya sendiri. Ia menatap matahari yang baru terbit di ufuk timur, sinarnya yang keemasan menyinari wajahnya dan wajah putrinya. Itu adalah fajar yang baru. Matahari terbit untuknya, dan untuk generasi baru yang ada dalam dekapannya. Kisahnya bukan lagi tentang balas dendam. Kisahnya kini adalah tentang kebangkitan, kekuatan, dan cinta yang mampu menyembuhkan luka paling dalam sekalipun. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana dunia Tasya runtuh di lantai marmer sebuah ruang direktur. 5 tahun adalah waktu yang lama, cukup untuk menyembuhkan luka yang paling dalam, menumbuhkan tunas baru di atas tanah yang hangus, dan membangun kembali sebuah istana di atas puing-puing pengkhianatan. Malam ini, di aula sebuah hotel bintang 5 yang megah, ratusan pasang mata menatap ke arah panggung. Di sana, di bawah sorotan lampu yang hangat, berdiri seorang wanita yang memancarkan aura ketenangan, kekuatan, dan keanggunan. Wanita itu adalah Tasya. Ia tidak lagi menyandang nama belakang putra. Ia adalah Tasya, pendiri sekaligus ketua, Yayasan Aurora Pagi, sebuah organisasi nirlaba yang kini menjadi salah satu yang paling berpengaruh di negeri ini, dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Malam ini adalah perayaan ulang tahun kelima yayasannya, sebuah malam penggalangan dana yang dihadiri oleh para tokoh terkemuka, dari pejabat pemerintah hingga para CEO perusahaan besar. Harapan, kata Tasya, suaranya yang jernih dan mantap menggema di seluruh ruangan melalui mikrofon. Harapan seringkali terasa seperti sebuah kemewahan yang tidak terjangkau bagi mereka yang terperangkap dalam kegelapan. 5 tahun yang lalu, saya belajar bahwa harapan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus direbut kembali dengan segenap kekuatan kita. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu para hadirin. Yayasan Aurora Pagi lahir dari sebuah keyakinan sederhana, bahwa setiap fajar baru membawa serta janji akan hari yang lebih baik. Bahwa tidak ada malam yang begitu kelam, hingga mampu mencegah matahari terbit. Selama 5 tahun ini, kita telah membantu ribuan perempuan dan anak-anak menemukan fajar mereka kembali. Kita memberikan mereka tempat berlindung yang aman, pendampingan hukum untuk merebut keadilan, dan konseling untuk menyembuhkan jiwa mereka. Di barisan paling depan, seorang gadis kecil berusia 5 tahun dengan gaun berwarna biru langit bertepuk tangan dengan antusias. Matanya yang besar dan cerdas menatap ibunya di atas panggung dengan penuh kekaguman. Dia adalah Aurora, alasan dibalik nama yayasan itu, dan sumber kekuatan terbesar bagi Tasya. Di sampingnya, duduk ayah dan ibu Tasya, wajah mereka berseri-seri penuh kebanggaan. Ayahnya bukan lagi seorang CEO yang kaku, melainkan seorang kakek yang hatinya telah dilembutkan oleh cinta untuk cucunya. Setelah pidato yang disambut tepuk tangan meriah itu selesai, Tasya turun dari panggung dan langsung disambut oleh pelukan hangat Dian. Sahabatnya itu kini menjadi anggota Dewan Pengawas yayasannya. Pidato yang luar biasa, Syah, bisik Dian. Kau membuatku nyaris menangis. Tasya tersenyum. Kau tahu aku tidak akan bisa melakukan semua ini tanpamu. Saat acara makan malam dimulai, Dian menarik Tasya ke sudut yang lebih tenang. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tipis. Ini laporan terakhir dari tim investigasi yang kuminta untuk tetap mengawasi mereka, kata Dian lembut, nadanya hati-hati. Aku hanya ingin kau tahu, agar kau bisa benar-benar tenang. Tasya ragu sejenak, lalu membukanya. Di dalamnya ada 2 lembar laporan singkat dan sebuah foto. Laporan pertama adalah tentang Salsa. Ia masih mendekam di penjara. Permohonan pembebasan bersyaratnya ditolak mentah-mentah tahun lalu, karena perilakunya yang buruk di dalam sel. Ia menjadi sosok yang pahit, terisolasi, dan dilupakan oleh dunia. Namanya kini hanyalah nomor registrasi narapidana, kecantikan dan ambisinya telah luntur dimakan oleh dinding penjara yang dingin.
Laporan kedua adalah tentang Putra. Ia telah dibebaskan 3 bulan yang lalu setelah mendapatkan remisi karena berkelakuan baik. Namun, dunia yang menyambutnya di luar bukanlah dunia yang pernah ia kenal. Rekam jejak kriminal membuatnya tidak mungkin mendapatkan pekerjaan kantoran. Namanya masuk dalam daftar hitam di dunia bisnis. Semua teman-temannya yang dulu menjilatnya kini menghindarinya seperti wabah. Ia tidak punya uang, tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa. Lalu Tasya melihat foto yang disertakan di dalam amplop itu. Foto itu diambil dari jarak jauh, sedikit buram, namun pesannya sangat jelas. Foto itu menunjukkan seorang pria kurus dengan rambut yang mulai menipis dan pakaian kumal, sedang bekerja di dapur belakang sebuah rumah makan sederhana. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, dipenuhi guratan kelelahan dan keputusasaan. Pria itu adalah Putra. Ia sedang mencuci piring kotor yang menumpuk, tangannya terbenam dalam air sabun yang keruh. Ironi yang paling kejam adalah, dari jendela dapur tempatnya bekerja, ia bisa melihat sebuah papan reklame digital raksasa di seberang jalan. Papan reklame itu menampilkan iklan layanan masyarakat dari Yayasan Aurora Pagi. Di sana, terpampang wajah Tasya yang tersenyum penuh percaya diri, di samping slogan, "Rebut kembali fajar Anda." Mantan istrinya, wanita yang ia anggap lemah dan ia coba hancurkan, kini wajahnya bersinar di atas kota, menjadi simbol harapan bagi ribuan orang. Sementara ia, sang mantan direktur emas, kini hanyalah hantu tak terlihat yang hidup dari sisa-sisa makanan orang lain. Tasya menatap foto itu lama, lalu dengan tenang ia melipatnya kembali dan memasukkannya ke dalam amplop. Tidak ada rasa benci, tidak ada pula rasa iba. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa roda karma telah berputar menuju titik akhirnya. Bab itu telah selesai. Keesokan harinya, di taman belakang rumahnya yang asri, Tasya mengadakan sebuah acara syukuran kecil. Bukan pesta mewah, hanya acara kumpul keluarga dan orang-orang terdekat yang telah membantunya melewati badai. Di sana ada Bu Indah, wanita hebat dari HRD yang kini telah dipromosikan oleh ayah Tasya menjadi wakil presiden direktur bidang sumber daya manusia. Ia menjadi salah satu pilar terkuat di perusahaan, memastikan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi semua karyawan, terutama perempuan. Ada juga Budi, mantan office boy yang dulu panik menolongnya. Dengan beasiswa penuh dari perusahaan yang diinisiasi oleh Tasya, Budi telah menyelesaikan kuliah S1-nya dengan predikat cum laude dan kini sedang meniti karir sebagai manajer junior di Departemen Pemasaran. Otaknya yang cemerlang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bersinar. Mereka semua mengobrol dan tertawa, berbagi cerita di bawah hangatnya sinar matahari sore. Ayah Tasya sibuk mendorong ayunan untuk Aurora, sementara ibu Tasya dan Dian menyiapkan kue. Suasananya begitu damai, begitu penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Tiba-tiba, Aurora berlari ke tengah-tengah mereka dengan wajah serius yang dibuat-buat, meniru gaya ibunya saat berpidato. "Teman-teman," serunya dengan suara melengking khas anak-anak, membuat semua orang berhenti bicara dan menatapnya sambil tersenyum geli. Kenapa ayam kalau berkokok matanya merem? Semua orang saling pandang, mencoba menebak jawaban teka-teki klasik itu. "Kenapa, sayang?" tanya Tasya sambil menahan tawa. Aurora menepuk dadanya dengan bangga. Karena sudah hafal teksnya. Jawabannya yang polos dan tak terduga itu langsung memecah keheningan. Ledakan tawa yang keras dan serempak menggema di seluruh taman. Ayahnya tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Dian tertawa hingga air matanya keluar. Budi dan Bu Indah tertawa lepas tanpa beban. Dan Tasya, ia tertawa paling keras dari semuanya. Tawa yang murni, yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam, tawa yang membersihkan sisa-sisa bayangan kelam di masa lalunya. Sambil tertawa, ia menatap wajah-wajah orang yang ia cintai. Ia melihat putrinya yang ceria, orang tuanya yang suportif, sahabatnya yang setia, dan orang-orang baik yang pernah menolongnya. Gema tawa mereka yang hangat dan penuh cinta menyatu di udara sore itu, menciptakan sebuah melodi kebahagiaan yang sempurna. Saat itulah Tasya sadar sepenuhnya. Kemenangan sejatinya bukanlah saat melihat musuhnya jatuh. Kemenangannya adalah suara ini. Suara tawa ini. Suara kehidupan, cinta, dan harapan yang telah ia bangun kembali dengan tangannya sendiri. Gema tawa jahat di masa lalu itu kini tidak lebih dari sekadar bisikan angin yang telah lama berlalu, terkubur selamanya di bawah simfoni kebahagiaan yang baru saja ia ciptakan. Dan di bawah langit senja yang mulai berwarna keemasan, ia terus tertawa, hatinya ringan, jiwanya damai, siap menyambut ribuan fajar baru yang akan datang.